ini saya berada di kediaman dari Bapak Anies Baswedan. Kita temui putrinya, putri pertama dari Anies Baswedan, yaitu Mutiara Anissa Baswedan. Halo Mbak Tia, apa kabar? Makasih ya waktunya. Thank you so much. Lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk ngantor aja sama ikut kegiatan-kegiatan Abah karena kan lagi keliling ya. Jadi aku penasaran jadi pengen ikut-ikut gitu. Jadi ikut apa kegiatan politik seperti itu? Sebenarnya kemarin terakhir ke yang KPU. Jadi ke KPU itu ikut jalan di sekitarnya Abah, jadi pengen ngerasain suasananya tuh kayak gimana sih kemarin gitu. Itu tuh disuruh sama Abah, sama Mama, atau memang keinginan sendiri? Sebenarnya aku pengen sih, secara pribadi tuh aku merasa ini kesempatan untuk belajar dan juga belum tentu semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang sama gitu. Oh, ini sepertinya Mbak Tia ini udah langsung mau masuk ke poin pembicaraan kita, Mbak Tia. Berarti ini kita mau ngomongin masalah politik. Bagaimana Mbak Tia melihat Abah, sosok yang paling deket ya dengan Mbak Tia ini maju di bursa Capres-Cawapres? Ya sebenarnya aku ngelihat Abah itu maju kan ada tujuannya, pengen membuat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi aku di sini ikut mendukung, terus ikut diskusi juga sama Abah. Jadi seneng bisa jadi bagian dari gerakan ini gitu. Tapi juga Abah tuh mendorong Mbak Tia, mempersiapkan Mbak Tia untuk masuk ke politik nggak sih ke depannya? Sebenarnya enggak sih. Abah itu membebaskan juga kita tuh sebenarnya senengnya di bidang apa. Kebetulan aku kerja di think tank, jadi lebih ke kebijakan publik tapi bukan ke arah kayak politiknya gitu. Jadi aku ngerasa untuk aku pribadi nggak anti terhadap politik, tapi di sisi lain untuk sekarang belum ada pengalaman juga kan. Tapi ya ngomong-ngomong kan Mbak Tia lahir dari keluarga yang pendahulu pahlawan. Terus Abah pernah jadi menteri, gubernur DKI Jakarta, dan sekarang masuk ke Capres Cawapres nanti 2024. Itu gimana sih rasanya jadi anak tokoh atau pejabat seperti itu? Sebenarnya bukan anak pejabat juga sih. Aku nggak melihat datang dari keluarga pejabat ya, soalnya dari aku kecil aku ngalamin dari Abah mahasiswa di Amerika. Dari Abah mahasiswa balik ke Indonesia kerja misalnya sempat sebagai rektor Paramadina. Baru pas aku kelas 3 SMA Abah sebagai menteri pendidikan gitu waktu itu. Jadi ngerasain tuh ini tuh tetap Abah sebagai Abah gitu, bukan terlepas dari jabatannya, ya tetap aja it's my Abah. Nah tapi kan tetap saja keluarga dari pejabat itu mau memiliki fasilitas atau privilege tertentu. Nah selama ini yang dirasakan oleh dan didapatkan oleh Mbak Tia dan keluarga, apa yang dirasakan privilege ketika enaknya jadi anak pejabat itu seperti apa sih? Sebenarnya ada enaknya ada enggaknya juga kan. Oke, gimana suka dukanya? Jadi kalau misalnya sukanya, ya alhamdulillah aku jadi bisa ikut Abah, ikut belajar. Kan belajar nggak harus selalu di ruang kelas ya. Jadi lihat Abah pidato, lihat Abah misalnya turun ketemu masyarakat, yang kayak gitu tuh buat aku pembelajaran juga. Itu privilege yang alhamdulillah aku dapatkan gitu dengan Abah menjabat. Tapi untuk dukanya ya pasti orang tua lebih sibuk, waktu berkurang. Cuman nggak cuman aku kok yang ngalamin itu. Jadi normal juga sama orang tuanya pejabat ataupun dokter, kan banyak juga dokter-dokter yang pulangnya malam juga. Jadi it's something yang emang harus dilewatin gitu. Kalau untuk fasilitas, sebenarnya Abah tuh selalu bilang jangan terbiasa dengan fasilitas yang ada. Jadi misalnya pas menteri gitu kan, Abah ada ajudannya yang selalu ikut kemana-mana. Jadi dan kadang kalau aku ikut Abah, ikut nempel gitu. Jadi kayak misalnya Mbak Tia lewat sini gitu. Sama Abah tuh bilang jangan kebiasa. Jadi one day kalau sampai udah nggak menjabat, kita tuh nggak boleh kaget gitu dengan fasilitas itu hilang semua gitu. Dan alhamdulillah sih jadinya ya terbiasa gitu. Kalau kemana-mana ya sendiri, antara nyetir atau misalnya naik ojek. Sejauh mana itu jabatan dari orang tua itu juga berdampak pada kemudahan-kemudahan mendapatkan akses pendidikan atau peningkatan karir, prestasi dan segala macam? Sebenarnya menurut aku bukan jabatannya yang berpengaruh, cuman Abah itu sangat terbuka untuk diskusi gitu. Jadi misalnya untuk milih jurusan, milih fakultas dan lain-lain tuh diskusi sama Abah. Tapi untuk dibantu karena jabatan Abah, kebetulan kan pas itu Abah menteri pendidikan, terus aku lulus SMA mau nyari sekolah. Itu tuh sempet ramai karena aku nggak dapet undangan. Terus wah itu netizen udah langsung wah dikata-katain kan. Terus pas dapet komentarnya wah ini pasti bantuan orang tua. Jadi
mau apapun prestasi yang kita dapat ya mau nggak mau akan dikaitkan, tapi memang itu kenyataannya ya udah diterima, dijalanin, dan kalau mau berprestasi ya harus usaha juga gitu. Nggak bisa pakai tiket anaknya siapa untuk daftar conference, misalnya daftar lomba, ya juri akan tetap objektif gitu. Tergantung ya kitanya qualified atau enggak gitu. Dilihat dari penjelasan dari Mbak Tia tadi, ternyata lebih banyak resikonya ya jadi anak pejabat ya Mbak Tia ya. Gimana? Menyesal nggak sih, atau merasa aduh kok gini masih serba salah, atau aduh lebih baik ya udah deh orang biasa aja. Pernah merasa seperti itu nggak sih? Ya pasti sekali-sekali ada. Cuman kalau ngelihat apalagi kemarin kan pas Abah gubernur, aku suka ikut kegiatan-kegiatannya untuk lihat aja gitu. Dan ada orang-orang nyamperin aku bilang, Mbak makasih Bapak sudah membuat program apa, terus saya terdampak bagaimana. Jadi itu benar-benar kayak, oh berarti Abah tuh bisa membantu orang-orang di sekitar aku dan bisa bermanfaat juga, dan seneng gitu ngelihatnya. Ya kalau kita lihat kan Mbak Tia dan juga adik-adik ini punya karpet merah untuk bisa ngapain aja dengan instan dan mudah. Itu yakin tidak ini dimanfaatkan dengan posisi Abah yang sekarang menjadi salah satu tokoh terkenal di Indonesia? Abah juga nggak pernah menunjukkan bahwa ada karpet merah gitu untuk kita. Jadi yang Abah selalu katakan itu ya harus berusaha dengan caranya sendiri. Dan aku ke Abah itu bukan untuk minta akses ke tempat-tempat tertentu, tapi lebih ke arah diskusi dan juga ini kira-kira bisa diskusi dengan siapa gitu selain Abah. Kan mungkin Abah bidangnya nggak selalu sama gitu dengan aku, terus temennya diajak diskusi gitu, jadi bukan kayak bisa langsung gitu kan. Harapan untuk Pilpres nanti 2024 khususnya untuk perjalanan Abah ke depan seperti apa, dan juga pesan untuk teman-teman anak muda di luar sana. Kalau pesan untuk Abah, jaga kesehatan. Mudah-mudahan lancar semuanya. Anak-anak pasti dukung semua dengan caranya masing-masing. Kalau untuk pesan untuk anak-anak muda ya, kalau terkait sosmed, gunakan sosmed dengan hati-hati gitu. Kalau misalnya mau komentar, pikirkan kalau misalnya kita dikomentar dengan cara yang sama, kira-kira menyakiti perasaan atau enggak gitu. Dan untuk anak-anak muda juga ya berusaha untuk berprestasi aja semampunya, dan semua orang tuh punya timeline-nya masing-masing, nggak harus selalu sama gitu patokannya. Kan di sosmed tuh udah banyak tuh yang ini sudah mencapai apa, jangan jadi pressure karena semua orang udah ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.